tapi ini ada on progress yang memang ke depan itu pingin lebih gede, lebih berhasil, lebih bagus kambingnya. Dan posturnya maksimal mungkin bisa di angka 3 bisa ya? di angka 3.000 bahkan lebih. Karena ini kan hanya yang bukan berkelas di kambing Jawa, hanya kelas biasa lah. Kelas biasa ya, gitu. kacang lah ya gampangan ini. Ya. Nah, tapi Bapak Mas Andri itu dulu pada tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu sudah punya kambing yang Ya, mahal-mahal dan juara ya. Dulu pernah kelas kontes juga ada, dan itu kondisinya sempat off. Karena Nah, kalau yang ini sudah tergolong memang PE-nya aja, ini golongannya sudah luasan karena telinganya standarnya sudah lebih lebar dan lebih panjang dibanding cepe-cepe jenengan ya. Dan ini sudah kondisi bunting, dan mudah-mudahan nanti diharapkan dengan bawa ini nanti ketertarikannya Mas Andri bagaimana ketika ini seharga kisaran 4 jutaan terus sudah bunting, ketika nanti mana naik profitnya anaknya, maksudnya hasil jual anaknya itu lebih dari induknya, berarti kan cara wong breeding menguntungkan. Nah, itu beli cempe ya, beli dari Banjarnegara dari teman saya. Nah, ada anaknya terus saya beli. Waktu itu umur berapa? Umur 1 bulan masih ada pusarnya. Jadi harapan ke depan, harapan sing serius nanti setelah ini berhasil, setelah ini terjual semua, kalau Mas Andri punya harapan seperti apa? Oke, ini pongkol telo, dan ini nanti direndam atau digodok, Mas? Itu nanti kita siram pakai air panas yang mendidih. Terus ada kangkung kering, campuri kangkung kering, terus sama brand kali ya, brand Polar ya, yang daun yang ini. Terus ada bir gandum. Bir gandum juga ada. Hari ini kan kita beda dari yang lain kontennya. Memang ini sudah ada beberapa materi yang PE, cuman kalau dari Mas Andri sendiri itu punya pengalaman tersendiri bahwa kalau mau mulai hal yang besar itu tentunya dimulai dari hal yang kecil dulu. Supaya hari ini kita mau mengangkat topik mungkin beda dari yang biasanya, tapi ini ada on progress yang memang ke depan itu pingin lebih gede, lebih berhasil, lebih bagus kambingnya. Dan ini perlu kita apresiasi karena ini berangkatnya untuk spekulasinya itu berangkat dari memang kambing yang skala beliaunya bilang tadi sing murah-murah dulu, yang biasa-biasa dulu. Namun setelah memiliki pengalaman dan nanti keberhasilan dalam bentuk kambing yang seperti ini, tentunya nanti akan mengupgrade. Makanya kita datang ke sini itu untuk istilahnya melihat keseriusannya seperti apa. Dan ini ada di wilayah Kemiri, Dilem. Itu ada di Kabupaten Purworejo. Namun lebih lengkapnya nanti bagaimana beliau itu kok memilih yang seperti ini dulu, lantas harapan kedepannya seperti apa, secara analisa hasil usahanya juga seperti apa, nanti kita berbagi cerita. Kalau untuk kandangnya ini segalanya luar biasa. Di belakang kamera juga masih ada kandang, dan lahannya ini sangat memang benar-benar luas. Ini bisa on the track nanti. Kalau benar-benar on the track ini dimulai dari PE memang beberapa ya sebagai sampel yang ada di dalam sini. Jadi PE-nya itu memang dimulai ini yang kepala merah seperti ini, itu masih golongan yang kelas biasa. Kalau teman-teman bilang golongannya daging. Ini juga sudah ada PE juga di sini yang hitam mulus. Nah, ini beliau ini memulai dari hal yang kecil, murah, sederhana. Tapi ketika ilmu ini sudah dihandle, sudah meyakini bahwa ini ada titik keberhasilannya, bakal digarap dengan skala besar. Ini langkah baiknya kita mending kita temui aja po yo. Kita ngobrol aja. Clip on nih. Kita dekatkan kamera. Ini kebetulan kita ada teman-teman Pak Saniman dan Pak Turrohman. Pak Turrohman sempat pertama kali masuk vlog Kambing Kaligesing TV, di mana ada apa kayak Pak yo? Bur ya? Bur ya. Sekarang burnya masih bertahan. Masih ada. PE-nya juga sudah berkembang berarti. Nah, nanti kita akan lanjut vlog lagi di tempatnya Pak Tur. Ini alamatnya satu alamat dengan ini Mas Andri. Dan Pak Saniman ini juga beliaunya ini juga Mas. Nah, jenengan alamatnya Pakutan atau mana Pak yo? Pucang Agung. Pucang Agung ya. Ini juga peternak ya, kambing masuk Kaligesing juga. Kambing. Iya. Sudah ada berapa ekor di rumah Pak? Di rumah kemarin sempat jual, kemarin sempat ada banyak Pak. Mungkin saya
gadukan sama petani karena rumputnya juga sulit ya. Ini ada Nggak ada solusi memang musim. belum. Ya mungkin ada 10 ekoran lebih lah Pak. Oke, nanti kalau Ya, kita nggak kesulitan kita mampir. Nanti kita mampir ngevlog ya di sana ya. Oke, ini selepetnya Mas Andri. Nah, ini kita lanjut untuk eksklusifnya di kandangnya Mas Andri. Di sini tuh kandang dibangun anyar ini baru berapa bulan Mas Andri? Sekitar Coba satu setengah bulan. Ya. 1,5 bulan. Dan ini harapannya kan jangka panjang juga toh. Nah, ini dimulai dari awal dan ini kandang baru dibangun, dapurnya juga ada, kamar mandinya juga ada, stok pakannya juga ada. Ini progres baru, intinya progres baru di mana nanti tentunya pingin lebih menggelegar gitu Mas. Ya bukan menggelegar, tapi kan ingin memperbanyak lah. Memperbanyak ya. Memperbanyak, memperkualitas. Memperbaiki kualitas juga. Kualitas. Ya. Memang ini dimulai panjenengan ini dimulai dari standar yang mungkin kalau kita ngomong kambing yang umum di Purworejo atau di Indonesia itu Jawa Randu ya. Jawa Randu. Dan ini rata-rata ini jantan-jantan semua atau gimana? Ini jantan semua, ini beli dari umur petotan 4 bulan. Petotan 4 bulan. Oke. Terus nanti kita jual sekitar umur 10 sampai 12 bulan. Oh, jualnya umuran segitu. Jadi kita hanya pengemukan sementara ini. Ini jantan semua ya. Jantan semua. Berarti corok dene nanti di pas kebutuhan hari raya kurban bisa dijual. Bisa, insya Allah sudah cukup umurnya lah. Untuk standarisasi harga dulu beli untuk Jawa Randu ini per ekornya kena harga berapa dulu Mas? Kalau rata-rata untuk yang seperti kayak gini ini sekitar 17-an Mas. 17-an ya? 17. Karena ini warna-warnanya. Kalau yang ini kan nggak sampai lah. Tapi kalau dibuat rata-rata, kalau ini bisa di angka 2000. Di angka 2 juta. Yang ini 1.500-an. Jadi kalau rata-ratanya 1,7. 1,7. Terus biasanya kalau ini di usia 1 tahunan itu corok kita logika harga pasar untuk umumnya berapa sih Mas? Itu sekitar 26-27 lah. 26-27. Nanti kalau yang 600, posturnya maksimal mungkin bisa di angka 3. Bisa di angka 3.000 bahkan lebih. Karena ini kan hanya yang bukan berkelas di kambing Jawa, hanya kelas biasa lah. Kelas biasa ya, gitu. kacang lah ya gampangannya. Ya. Nah, ini tuh dimulai dari hal-hal yang seperti ini. Coba kita tanya juga nanti Mas Andri itu sebenarnya seneng kambing PE, kambing kali gesing. Senang sebenarnya. Saya pun sudah ada 2. Terus semalam nambah lagi 1. Yang dari kita tuh itu jadi nanti teman-teman kalau 1. itu sudah masuk vlog tapi urung tayang wis dituku. Ya. Sudah kan mau belajar ke kambing mahal secara tiba-tiba itu enggak berani Mas. Masih ragu-ragu. Makanya kita belajar mulai dari Jawa Randu dulu. Nanti kalau kita sudah bisa bisa ngerawat, makanin, juga bisa gimana bagusnya. Nah, insya Allah kita nanti. Tapi Bapak Mas Andri itu dulu pada tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu sudah punya kambing yang mahal-mahal dan juara ya. Dulu pernah kelas kontes juga ada. Dan itu kondisinya sempat off karena apa ya? Karena situasinya nggak mendukung dulu lah. Kita ada satu hal yang nggak mendukung di kampungan ini. Saya paham sih sebenarnya. Kita nggak usah menyebutkan oknumnya. Yang jelas waktu itu dulu kan yang namanya kerjasama ataupun dalam sebuah peternakan itu kan dibutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Nah itu sempat dulu kena kendala karena itu ya. Ya karena itu masyarakat sini kan nek wis jalan dari 2006, 2007 sampai sekarang kayaknya wis hampir seperti desa Ngenjenengan. Ya, seperti Kali Gesing sebenarnya. Dulu kan di Dilem ini booming Mas ya. Banyak peternak dan booming lah. Dan kambingnya juga berkualitas tentunya semua. Dulu. Dan ini sebenarnya kan ada beberapa yang PE Mas Andri. Iya. Itu ada beberapa ekor di sana kita juga lah. Ini kita belanja dari pasar Pendem ini yang 2 ekor itu. Yang kepala merah telinganya limpet-limpet ya? Itu sama itu yang saya ikat. Kan banyak teman-teman yang sulit membedakan antara PE dan Jawa Randu. Itu untuk kadang kan nek sing dereng mudeng. Ya, itu kan warna sama postur kan sama ya Mas ya. Cuman kalau PE itu telinganya melipat menghadap ke depan, kalau yang sebelah ini itu kan kondisinya menghadap ke dalam dan keplok lah ya. Nah, ini sudah kategori Jawa Randu, kalau yang sana PE. Meskipun itu
PE-nya juga mungkin selisihnya sama yang ini harganya nggak beda-beda jauh Mas Andri ya. Beda-beda jauh. Karena cara domong PE ini PE yang biasa. Ekonomi banget. Ekonomi banget. Dan itu juga masih memiliki peluang itu mau dibuatkan fattening atau mau nggak breeding sebenarnya juga tergantung analisa nih kita mau arahnya kemana ya. Iya, benar. Oke, tapi kalau di kan sini sementara ini kita kan hanya di pembesaran dulu. Ya, di pembesaran. Nanti dulu. kalau sudah panen istilahnya, Insya Allah kita mau ganti yang merangkak lagi ya. merangkak lagi. Lek duit rasa dikhawatir nih. Hanya ini testimoni di kandang yang baru ini nanti seperti apa sih sebenarnya? Kalau sudah memang benar-benar yakin ya, rombak ganti ya Mas Andri ya. Ini kapasitas berapa ekor sih sampai sana kayak sepur liwat ini? Ini semua ada 64 ekor. Di sini 64. Di sini 64. Belum yang di rumah. Yang di rumah ada berapa ekor? Yang di kandang 1 14. 14. Berarti sekitar kambing jenengan itu sekitar 80-an ya. 84 ya. 84 ekor. Dan ini tuh dimulai lagi karena memang riwayat dulu sebetulnya hanya masalah relasi aja. Kalau kita masalah pengalaman lah dulu. Hanya punya 6 terus rasan untung nambah lagi. Tapi sempat dulu ini testimoni dulu waktu Bapak jenengan dan jenengan itu pas waktu punya kambing yang bagus. Kalau dihitung-hitung Mas Andri, kalau dihitung-hitung kita ngomong fair play dan jujur aja, ya. Badi porambian itu. Nah itu dulu ya untung. Wong kita sempat geton istilahnya kan. Didoli geton gitu ya. Geton, soalnya kan dulu beli harga 5.500.000. Itu di desa Kaligeseng lah. Bukan di pasar tapi hanya di desa-desa itu. Terus namanya di desa kan, ada yang nggak percaya kalau ada kambing harganya segitu. Posisi masih diri. Ya. Waktu itu sempat jadi pertanyaan orang-orang. Terus daripada kita bingung-bingung digituin orang kan, terus akhirnya kambing itu dijual laku 9 juta waktu itu. Lakunya 9 juta. 9 juta itu kan berarti sudah untung 3,5 ya. Nah, di 9 juta itu dijual lagi ke orang, dibawa ke lombaan. Waktu itu di Bantul, dibawa lomba. Di situ dapat juara 2. Oh, juara 2. Lah terus regane ra karu-karuan itu berarti. Langsung dibayar 25 juta, Mas. Oke, dan itu awal mulanya dari peternak yang memang dulu kalau kita ngomong mungkin hanya masalah relasinya yang kurang ya. Iya. Jadi masalah standarisasi harga jane wedhus sapi malah didol murah. Iku wis 9 juta waktu itu aja wis dadi gumunan uang ya. Iya, ada kambing dere kok lakunya segitu. 9 juta ki opo wedhuse ngono kan. Untuk sapi. Oke, untuk sapi. Dan ternyata di bawah teman-teman lomba juga masih laku 25 juta. Oke, kalau yang ini jantan juga betina apa jantan? Ini betina. Oh, jadi jantan veteringnya juga betina-betina ya? Betina. Baik. Betina jantan semacam. Tapi juga beranak kayak ini ada babonnya? Ya, ini ada babon. Ini sudah mau beranak. Kira 1,5 bulan lagi. 1,5 bulan lagi mungkin anak ya. Iya. Dan ini masih Jawa Randu. Kalau yang tadi malam ambil itu Mas Andri yang ini. Ya, ini. Ini Mas Andri yang saya taruh di bawah karena biar penyesuaian dulu. Adaptasi penyesuaian dulu. Belum dimasukkan kandang. Kalau yang ini sudah tergolong memang PE-nya aja ini golongannya sudah luasan karena telinganya standarnya sudah lebih lebar dan lebih panjang dibanding cepet-cepet jenengan ya. Dan ini sudah kondisi bunting dan mudah-mudahan nanti diharapkan dengan bawa ini nanti ketertarikannya Mas Andri bagaimana ketika ini seharga kisaran 4 jutaan terus sudah bunting, ketika nanti mana naik profitnya anaknya mesti hasil jual anaknya itu so lebih dari induknya, berarti kan cara wong breeding menguntungkan. Insya Allah Mas. Dan nanti levelnya tuh Mas Andri itu tidak mau gegabah, dalam arti dari Jawa Randu dimulai lagi. Setelah Jawa Randu mungkin dari yang spek-spek seperti ini, cara breeding analisa ya Mas ya. Analisa. Lah iki badan ini mungkin yo gas kenceng nangon sing bener-bener api gitu ya. Tapi pelan-pelan nggak seperti Mas Sofian langsung des. Yo kula wis suwi Mas Andri, kula wis pirang puluh tahun. Ini juga ada loh materi lulus. Ini dulu belinya dari mana Mas Andri ini? Ini dulu karena uangnya cepet. Masuk ya cepat maksudnya kan takut beli besar gitu. Uang besar itu kan keluar uang gede ki wis wedi ngono. Ini dulu beli cempe ya berarti. Beli dari Banjarnegara dari teman saya. Ada anaknya terus saya beli. Waktu itu umur berapa? Umur 1 bulan masih ada pusare. Saya ngedot. Jenengan ngedot sendiri. Ngedot sendiri. Dan ini sudah umur berapa bulan? Ini berarti 4 bulan. 4 bulan ya? Iya. Dan baru ini golongannya saya lepas dot ini.
pasungannya apik Mas calone. Dan ini jantan. Ini rencana apa ya sekedar fattening apa memang sudah iso gede maksimal untuk jantan? Nah ini hanya untuk sementara kelangenan lah. Kelangenan ya. Karena biar ya, kedepannya nggak tahu kemana belum ngerti. Yang penting ini kelangenan saya. Nah, misal di sini nggak ada kambing ini, rasanya jarang gelo lah. Jarang kambing ini. Males sobo kandang kok malah naik wididol ya. Iya. Oke, ini dulu beli di umur 1 bulan dan ini sudah dipelihara dan ini baru aja dilepas susu ya. Lepas susu. Untuk makannya sendiri kalau di sini enggak kesulitan ya masalah hijauan Mas Andri? Masalah hijauan di desa kami sangat banyak. Banyak ya, aman. Bisa dimanfaatkan untuk makan. Oke, dan ini juga golongannya yang golongan biasa, PE biasa. Golongan PE biasa. Anak jantan sing ini serodok mending luwes hanya warna aja Mas Andri. Ini dulu beli atau gimana? Yang mana yang ini? Yang ini itu dari daerah Gunung Curug, Gunung Putri. Gunung Putri Bruno. Oh Bruno. Dia dulu beli itu ya juga. Ini beli dulu 2.400.000. Oh 2.400.000. Ya. Jantan kan itu? Jantan. Ini juga masih dalam program penggemukan ya? Iya. Tapi kalau ini kan saya senang postur tubuhnya. Longgor calonnya. Kalau yang seperti ini sebenarnya siap jual atau macet Mas? Ini pacak Mas. Oh pacak ya? Pacak babon-babon jenengan. Pacak babon-babon. Kalau Jawa Randu untuk kisaran yang seperti ini di harga berapa Mas? Ini saya beli kemarin baru 10 harian di angka 3.250.000. 3 seperempat ya? Sudah poel sepasang. Oke. Baru jatuh belum tumbuh. Berarti wis siap macet cara ngomongin korban sudah siap ya? Korban sudah poel. Oke, berarti harapan ke depan harapan sing serius nanti setelah ini berhasil setelah ini terjual semua, kalau Mas Andri punya harapan seperti apa sebenarnya? Saya masih ada tahapan lagi, tetap kambing Jawa Randu belum saya tinggal, tetap masih ada walaupun hanya separuh dari kandang ini. Oh gitu. Pelan-pelan saya akan itulah ganti yang ke kambing putih misalnya, tapi gitu. Ke yang lebih ekonomi dulu belum berani yang levelnya yang ekonomis dulu. Cuman mulai ngupgrade ya. Lagi ke depannya mudah-mudahan bisa jenengan lah. Amin. Gitu. Paling enggak dibutuhkan waktu mungkin sekitar 1,5 sampai 2 tahun ya nanti untuk belajar itu. Setelah 2 tahun kan paling enggak kalau karena ini saya baru tahapan betul-betul belajar, belum benar-benar belum menguasai soal di kambing, ada kambing sakit. Kambing makannya kurang, nutrisi yang dibutuhkan apa, seperti apa, obat-obatan yang dibutuhkan seperti apa belum. Kalau di sini ada kendala masalah di ini enggak? Misal kambing mudah sakit atau apa itu ada kendala enggak? Nek kambing yang baru datang dari pasar karena kemarin kita belinya ombyokan. Jadi kan waktu itu kita beli ombyokan, tak kira setiap kambing ada bawa penyakit-penyakit sendiri, sehingga dicampur dalam satu kotak itu saling menular. Jadi ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Ada angka kematian kemarin? Ada kemarin ada 6 ekor. 6 ekor mati. Tapi cuma yang kita beli 4, terus yang 2 itu beranak, cuman nggak bisa hidup gitu. Oh gitu. Jadi tapi itu saya masih hitung 6. Namanya awal juga masih resiko seperti itu hal yang wajar. Ya ini ada masukan lah pengalaman saya kalau mau beli kambing supaya jangan ombyokan banyak-banyak. Pengalaman pahit. Pengalaman perih. Jadi diusahakan jangan di pasar skala ombyokan ya, karena itu berbagai karena pas musim penyakit setiap kambing mesti bawa penyakit sendiri-sendiri. Terus dicampur di kotak itu saling menular dia. Dan ribet juga. Dan ribet juga ke kotak sebelahnya juga ikut. Termasuk kayak misal skabies atau dan lain-lain. Jadi penularannya cepat. Itu jadi angka kerugian ya Mas ya. Ya iya sih iya itu cuman saya anggap sebagai pengalaman saya, enggak saya hitung dia ada kerugian, makanya saya sekolah sih. Jadi itu sudah punya pengalaman bahwa apa namanya kalau bisa beli itu jangan langsung skala banyak ya. Jangan langsung skala banyak di lain-lain tempat itu lebih membahayakan lah. Iya, artinya kambing terbawa penyakit yang kita kadang nggak tahu, nanti malah justru endingnya tadi terus kita kalau kita sudah sampai kandang, itu jangan terus dimasukkan ke kotak-kotaknya dulu. Dilihat dulu, disesuaikan dulu. Kita disesuaikan dulu ke tempat luar. Nanti kalau sudah 1 hari 2 hari baru kita naikkan. Oke, untuk pakan komborannya sendiri Mas Andri pakai apa ini? Ini saya sementara masih pakai pongkol telo ini. Ini ya? Ya, pongkol telo.
Oke, ini pongkol telo dan ini nanti direndam atau digodok, Mas? Itu nanti kita siram pakai air panas yang mendidih. Terus ada kangkung kering, campuri kangkung kering, terus sama brand kali ya. Brand Polar ya, yang daun. Yang ini. Terus ada bir gandum. Oh, bir gandum juga ada. Lalu hijauannya ini ya. Hijauannya ada odot, ada daun-daunan kangkung, mahoni. Oke. Sembarang lah, yang penting hijau. Setelah pengalaman yang kemarin jenengan alami dengan beli ombyoan terus oke domati, untuk saat ini ketika wis normal aman enggak, Mas? Yang ya sekarang sudah aman, sekarang sudah mulai stabil ya. Stabil, adaptasi, cuman kan kalau ada yang bawa gudik barang itu kadang kan ada intensif. Kalau yang gudik harus suntik. Itu harus suntik juga, kita harus pisahkan. Karantina sendiri ya. Karantina sendiri. Kemarin ada satu, terus sekarang sudah mulai kering. Sudah mulai brodol, sudah mulai brodol, ganti bulu ya. Jadi berawal dari pengalaman yang pahit, tentunya Mas Andri punya pengalaman orang genah-genah dan nanti dari tuku newe kleru, anggapnya tuku neng pasar terus oleh oke, lebokne kandang pas. Justru itu belum pas kemarin ya. Ibaratnya ngopo-ngopo juga susu lah. Betul. Jangan terlalu nafsu. Karena hewan ya, sifatnya hewan itu beda karo kita golek bojo, milih-milih lah sing pas kira-kira, sing srek, sing sesuai, bener-bener sehat lah, barulah kalau masuk. Niat nek marep ngingu, nek cara aku jangan terlalu ngenyang, susah-susah di harga. Soalnya biasanya nek wis diregoni angel, dilalah di tuku bae. Ya angel badine pangel, mangane pangel, bojo-bojo yang mati. Ya berarti lek tuku nasi kira-kira ling regani mapan. Ya nek aku kirane kuat, aku ora ngenyang, Mas. Langsung bayar go bali. Gitu. Kira-kira masih badi di breeding atau di fattening. Ketika ndak kuat terima mundur halus bae timbangannya dipeksa ya. Ya, benar. Nah, gitu. Berawal dari pengalaman pahit dan sehingga menghasilkan, secara kesimpulannya adalah ya bagaimana cara kita mempersiapkan di awal sampai endingnya itu memang perlu pengalaman dan memang perlu ilmu yang luas lah. Yang luas ya, Mas. Jangan kita mengambil sikap lalu gegabah terus nanti endingnya di kandang juga malah ruwet. Ya. Ini gitu. Berbagi pengalaman lah sedikit-sedikit yang saya alami saat ini. Betul. Dan thank you ini Mas Andri sudah berbagi pengalaman. Dan tentunya ini sangat mahal pengalaman ini ketika dialami bagi setiap pemula. Ya, kadang-kadang pemula itu masih menghitung banget secara finansial. Aku ini ngetokne duit 100.000, 200.000, 300.000 biar dadi carane 500.000. Ya, kalau mengalami kejadian yang malah justru hilang 500.000 biasanya susah. Dan disitulah adalah tantangan besar. Tantangan besar ketika memang seorang calon peternak itu berawal benar-benar memulai, benar-benar pemula dan benar-benar awam. Ini yang perlu. Makanya kita pahami benar-benar. Kadang-kadang makanya vlog kita sering mending ke berbagi yang seperti ini karena rata-rata orang udah punya duit ambisi, Mas. Oh iya benar. ambisi apa namanya? Sempat mau banyak tapi nggak ingat sama perhitungan dulu, sama risikonya seperti apa. Hitungan risiko nanti gimana. Sama sing handling kandang nanti seperti apa kan belum diperhitungkan juga. Judulnya makanya saya sekarang belum ada anak kandang. Itu karena apa? Karena saya mau belajar dulu. Betul. Nanti kalau saya sudah paham istilahnya ngajari anak kandang. Baru lah saya enggak bisa, anak kandang enggak bisa, jadi apa? Ya, jadi paling enggak kan saya sekolah dulu lah. Minimal ya 1-2 tahun. Setelah nanti bisa dilepas, kita baru briefing ke anak kandang ya. Supaya biar juga nanti ora kacau di dalam manajemen kandangnya ya. Iya benar. Oke. Gitu. Hari ini kan kita beda dari yang lain kontennya. Memang ini sudah ada beberapa materi yang PE, cuman kalau dari Mas Andri sendiri itu punya pengalaman tersendiri bahwa kalau mau memulai hal yang besar itu tentunya dimulai dari hal yang kecil dulu. Supaya kalau kita udah kadung metu duit dari tangga yang bawah dulu lah. Timbangane nek dhuwur anjlok gedhuwur. Katoke suwek, Mas. Gitu ya berbagi hari ini ya, informatif dan edukatif dan semoga membantu untuk teman-teman peternak Indonesia. Sampai jumpa di next video. Selamat siang dan matur nuwun.